Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Yuda Bayu Saputra. Saya berasal dari Sistem Informasi kelas 2020B dengan nomor NIM 20051214086. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari dua atau lebih komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data dan informasi. Nah, lalu jaringan komputer ini ada beberapa, yaitu jaringan komputer himpunan, interkoneksi, sejumlah komputer, atau otonom dan mandiri. Perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Nah, untuk jaringan terpusat yaitu ada satu server yang bisa digunakan untuk bermacam-macam user, tetapi untuk jaringan terdistribusi ini merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keperpaduan dan transparan atau khusus sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem distribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dari sistemnya. Lalu, data center. Apa itu data center? Data center merupakan salah satu fasilitas fisik yang dimanfaatkan sebuah instansi ataupun perusahaan untuk menyimpan aplikasi serta data-data penting yang diperlukan oleh instansi maupun perusahaan terkait. Terdapat banyak komponen yang perlu diperhatikan pada data center, diantaranya router, saklar, CCTV, server, sistem penyimpanan, dan sebagainya. Sehingga di satu sisi, biaya yang dikeluarkan untuk membuat data center cenderung lebih mahal daripada menyimpannya melalui cloud computing. Topologi jaringan. Topologi jaringan ada berbagai macam, yaitu yang pertama bus topologi, lalu yang kedua ring topologi, yang ketiga star topologi, yang keempat extended star topologi, yang kelima hierarchical topologi, dan yang keenam adalah topologi. Nah, topologi bus atau bus topologi, kelebihannya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Lalu kelebihannya, penambahan klien atau workstation-nya baru dapat dilakukan dengan mudah. Lalu kelebihannya lagi yaitu tentang topologi yang sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Kekurangan dari bus topologi ini yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan terputus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lainnya. Lalu kekurangannya lagi, proses sending atau mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Lalu topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan untuk bus topologi ini. Lalu untuk topologi star atau star topologi, adapun kelebihannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Lalu bersifat fleksibel, tingkat keamanannya bisa dibilang cukup baik dari topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Tetapi adapun kekurangannya dari star topologi ini yaitu jika switch atau hubung yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, adapun kelebihan dari ring topologi ini yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Lalu mudah untuk diimplementasikan. Lalu konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan kelebihannya biaya instalasi cukup murah. Tetapi kekurangannya yaitu kekurangan dari topologi ring ini, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node.
Lalu ada troubleshooting, bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan di topologi ring ini biasanya terjadi tabrakan data. Adapun kelebihan dari topologi mesh. Di topologi mesh ini jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan ada tabrakan data. Kelebihannya besar bandwidth yang cukup lebar, lalu keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Tetapi di kekurangan topologi mesh ini, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, lalu membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel tersebut. Pembagian jaringan komputer. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer ini dibedakan ada 4, yaitu yang pertama PAN atau Personal Area Network, contohnya Bluetooth atau IRDA, lalu LAN, Local Area Network, biasa contohnya seperti lab komputer, karena biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas atau satu ruangan. Lalu MAN atau Metropolitan Area Network, contohnya jaringan satu kota atau wilayah. Lalu WAN atau Wide Area Network, yaitu contohnya jaringan yang telah mendunia. Berdasarkan aksesnya, internet dibedakan internet dan intranet, yaitu yang pertama untuk internet jaringan secara publik lalu dapat diakses secara meluas. Tetapi berbeda halnya dengan intranet, yaitu jaringan secara pribadi dan diakses dengan skala terbatas. Nah, berdasarkan cara membangunnya, untuk ADHOC, yaitu jaringan langsung peer-to-peer tanpa perangkat lain. Nah, lalu jangkauan untuk jarak dekat saja dan lebih praktis untuk ADHOC. Berbeda halnya dengan infrastruktur. Di sini di infrastruktur memerlukan perangkat tambahan, jangkauannya sangat fleksibel dan biaya yang lebih banyak dan lebih rumit. Berdasarkan penggunaan kabel. Nah, di penggunaan kabel ini ada jaringan berkabel atau biasa kita sebut dengan wired network. Lalu ada pun jaringan dari kabel, yaitu yang bisa disebut dengan wireless network. Berdasarkan siarannya dibedakan menjadi 3, yaitu unicast merupakan pengiriman data mekanis dari satu ke satu. Lalu multicast, pengiriman data dengan tujuan ke grup dari satu ke grup. Lalu untuk broadcast, pengiriman data dengan tujuan ke seluruh alamat atau bisa disebut dengan satu ke semua. Nah, mungkin sedikit itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.